Yang paling mengejutkan, ia menemukan makam-makam penduduk yang telah dibongkar. Hilangnya satu desa di negara Kanada, tepatnya di kota Nunavut, di dekat desa Jikuni. Kisah ini dimulai pada tahun 1930-an. Joe Labelle, seorang pemburu bulu berpengalaman, bukanlah orang yang mudah terguncang. Tahun 1930-an, saat musim dingin mencapai puncaknya, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa kecil di dekat Danau Anjikuni. Desa ini sudah tidak asing baginya. Danau Anjikuni dapat ditemukan jauh di dalam wilayah Kivaling di pedesaan Nunavut, Kanada. Terletak di sepanjang Sungai Kazan, komunitas Inuit yang tinggal di sana dikenal ramah, sering menyambut para pemburu dengan kehangatan dan makanan yang sangat hangat. Namun, kali ini suasana begitu berbeda. Saat Label mendekati desa, ia disambut oleh keheningan yang membengkakkan telinga. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada asap dari perapian, bahkan tidak ada anjing yang menggonggong. Yang ada hanya sunyi, benar-benar sunyi. Ia masuk ke dalam desa berharap menemukan satu jawaban, tapi yang ia temukan adalah lebih banyak pertanyaan. Jolabel menemukan peralatan-peralatan masak yang masih tergantung di atas api, makanan yang hampir matang tapi sudah membeku, seolah-olah waktu berhenti pada saat itu. Kemah-kemah kosong dan barang-barang berharga dibiarkan begitu saja. Siapa yang meninggalkan pergi ini semua? Joe Labelle segera menyadari bahwa ini bukan sekedar desa kosong. Sesuatu yang lebih besar telah terjadi di desa ini. Ia menemukan pakaian yang ditinggalkan di tengah jalan, barang-barang penting seperti senjata tidak disentuh, dan kemudian yang paling mengejutkan, ia menemukan makam-makam penduduk yang telah dibongkar. Jadi makam-makam penduduk di desa Inuit itu seperti batu di atasnya dan dikelilingi batu-batu kecil. Jadi si makam itu tuh dibongkar, tapi batu yang dikelilingin itu tidak berserakan, rapih. Dan menurut Joe ini bukan pembongkaran biasa. Maka makam tersebut tampak digali dengan hati-hati. Namun jasad di dalamnya hilang begitu saja. Tidak ada tanda-tanda binatang liar, tidak ada jejak kaki yang mengarah ke atau dari makam. Jadi benar-benar hilang begitu saja. Dan tidak ada indikasi bahwa makam itu digali oleh sesuatu, rapi begitu saja. Yang ada di benak Joe saat itu, mengapa mereka membongkar makam? Apakah mereka membawa serta leluhur mereka untuk pergi meninggalkan desa? Atau menurut teori konspirasi, ada sesuatu yang mengambil mereka semua? Joe yang sudah ketakutan melihat semua kejanggalan ini, mencari bantuan, ia mencari alat komunikasi untuk melaporkan semua kejanggalan ini yang ia lihat dan apa yang ia rasakan di desa ini. Ia menemukan sebuah telegraf. Telegraf ini alat komunikasi pada zaman itu mungkin bisa dibilang ya. Ia melaporkan semuanya ke polisi berkuda di Kanada atau biasa dibilang Royal Canadian Mounted Police. Nah, sebelum polisi berkuda Kanada ini datang, Joe mengaku melihat cahaya aneh di langit-langit malam, seperti bola-bola cahaya yang bergerak tak menentu. Ia tidak tahu apa yang dia lihat itu. Dan dia berpikir apakah itu hanya fenomena aurora. Dan dia bingung saat itu. Dan tidak tahu apa yang dia lihat. Ada yang berpendapat bahwa yang Joe lihat ini adalah teori konspirasi yang sangat sering dikaitkan dengan cahaya yang ada di langit-langit, yaitu UFO. Jadi yang Joe lihat itu adalah UFO atau alien. Nah, menurut kalian gimana? Apakah ini hanya aurora atau satu desa di Anjakuni ini telah diambil oleh makhluk yang kita kenal sebagai alien? Di desa Nunavut ini, khususnya suku Inuit, ada legenda urban yang mereka percayai sampai saat ini. Salah satunya makhluk atau roh yang diberi nama Tonrarsuk atau Kuarlitug, yang mana kedua roh ini memiliki tugas yang berbeda. Tonrarsuk adalah makhluk atau roh penjaga alam, yang mana roh ini bisa menghukum manusia yang melanggar alam. Apakah suku Inuit ini melanggar hukum alam sehingga mereka hilang seketika dalam sekejap mata? Tidak ada yang tahu pasti tentang kehilangan ini. Dan Kuarlitug adalah roh atau makhluk yang bisa membawa manusia ke alam yang berbeda. Apakah kehilangan suku Inuit di Danau Anjakuni ini ada kaitannya dengan legenda urban yang mereka percayai dari turun-temurun? Apakah ini hukum dari alam atau mungkin sesuatu dari luar dunia kita? Sejak saat itu berbagai teori bermunculan. Ada yang percaya ini hasil penculikan oleh makhluk luar angkasa. Cahaya yang dilihat Joe di langit malam dianggap sebagai bukti nyata adanya UFO.
Namun, para skeptisme berpendapat lain. Mereka menyebut cerita ini hanya dilebih-lebihkan atau salah laporan. Penelitian modern menunjukkan bahwa kisah Label tidak pernah dicatat secara resmi oleh Royal Canadian Mounted Police atau polisi berkuda di Kanada. Tetapi, bagaimana dengan makam yang kosong? Atau anjing-anjing yang mati kelaparan? Apakah Joe hanya membayangkan semuanya? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar yang coba disembunyikan? Hingga kini, kisah kaum Anjekuni tetap menjadi misteri. Desa itu sendiri seperti hilang dari peta. Tidak ada bukti fisik yang dapat ditemukan seolah-olah desa ini menghilang bersama penduduknya. Apakah kaum Anjikuni benar-benar pergi ke dunia lain? Apakah ini salah satu keajaiban alam yang tidak bisa dijelaskan? Atau hanya kisah yang lahir dari ketakutan manusia akan hal yang tidak mereka pahami saja? Apa pendapatmu dan apakah teori konspirasi yang kalian tahu yang ada kaitannya dengan kejadian ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal berita-berita menarik tentang kejadian misteri, horor, dan juga legenda urban lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.